Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuratunisa dengan 3 nomor NIM akhir 164. Di video kali ini, saya akan memaparkan isi artikel yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu tentang strategi dakwah Syekh Abdul Malik dalam Islamisasi di Banyumas pada tahun 1881 sampai 1980 Masehi. Yuk kita simak ceritanya. Oke, yang pertama yaitu ada peran penting dakwah dalam Islam. Apa itu dakwah? Dakwah berarti mengajak atau menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan sarana utama bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Sejak zaman Nabi Muhammad, dakwah itu telah menjadi instrumen kunci dalam menyebarkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan syariat Islam ke seluruh dunia. Tanpa dakwah, Islam tidak akan dikenal dan diterima secara luas. Dakwah itu berfungsi sebagai penguat keimanan dan benteng moral dalam menghadapi tantangan zaman. Contohnya seperti kemerosotan akhlak dan pengaruh budaya negatif. Jadi, dakwah itu merupakan usaha kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sendiri, dakwah itu dimulai pada abad ke-7 Masehi oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Proses dakwah ini berkembang pesat, khususnya pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Dan juga dengan adanya tokoh seperti Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan melalui pendekatan yang damai dan akulturasi budaya. Contohnya itu dengan memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal seperti wayang dan gamelan. Yang kedua, ada kondisi keislaman di Banyumas pada abad ke-19. Jadi, pada abad ke-19, kondisi keislaman di Banyumas itu masih terbatas dan bercampur dengan tradisi lokal yang kuat. Masyarakat mempraktikkan sinkretisme ajaran Islam dengan kepercayaan adat, seperti animisme dan kejawen, di mana pada saat itu Islam itu lebih dipahami dengan identitas kultural daripada sistem nilai yang menyeluruh. Pada saat itu juga praktik keagamaan cenderung simbolik dan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam itu masih rendah, terutama di pedesaan. Lembaga pendidikan Islam juga terbatas, sehingga dakwah dan penguatan akidah belum berjalan secara sistematis. Inilah mengapa peran ulama, contohnya seperti Syekh Abdul Malik yang akan kita bahas nanti, itu sangat penting dalam membawa pembaruan di Banyumas. Masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang profil Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik itu lahir pada 3 Rajab 1294 Hijriah atau 1881 Masehi di Kedung Paruk, Banyumas, dari keluarga yang religius. Ayahnya bernama Muhammad Ilyas yang merupakan ulama yang mengembangkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Latar belakang ini yang menjadi fondasi pendidikan dan dakwahnya. Beliau menempuh pendidikan agama yang mendalam, baik formal maupun informal, dan belajar di Mekah, di mana pendidikan ini yang menjadikannya sebagai guru besar tarekat yang dihormati di Indonesia. Syekh Abdul Malik mendirikan pondok pesantren Bani Malik sebagai pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan, serta aktif mengembangkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Syekh Abdul Malik dikenal dengan kepribadian yang tawadhu, zuhud, sabar, dan dermawan. Beliau sangat dihormati oleh santri dan masyarakat umum karena keramahan dan kedermawanannya, serta karena beliau itu sering menjamu tamu dan memberikan sembako kepada murid-muridnya. Selanjutnya itu ada konteks sosial dan budaya di Banyumas. Yang pertama, masyarakat agraris. Jadi pada akhir abad ke-19, masyarakat Banyumas itu didominasi dengan kehidupan yang agraris dengan struktur sosial yang kental, dipengaruhi dengan adat tradisi lokal. Yang kedua, ada sinkretisme keagamaan.
Jadi pemahaman keagamaan masyarakat masih belum menyeluruh, dengan cenderung terintegrasi dengan praktik kepercayaan lokal yang bersifat sinkretis. Yang ketiga ada akses pendidikan yang terbatas. Akses terhadap pendidikan formal dan agama masih terbatas, terutama di pedesaan. Nah, sehingga pemahaman Islam itu lebih banyak didapat secara informal. Yang terakhir, ada akulturasi budaya. Jadi, pendakwah itu harus mampu memahami dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya setempat yang harmonis. Masuk ke strategi dakwah yang digunakan oleh Syekh Abdul Malik. Yang pertama yaitu ada pendekatan pendidikan. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa Syekh Abdul Malik itu memandang pendidikan sebagai fondasi utama dalam dakwah. Dengan beliau mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama dan pengembangan karakter umat, dengan cita-cita menjadikan Gedung Paruk sebagai pusat pendidikan masyarakat. Pesantren ini melahirkan kader ulama dan tokoh masyarakat yang meneruskan perjuangan dakwah beliau. Metode pengajaran yang digunakan dalam pesantren tersebut itu menggunakan kitab kuning yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Banyumas dengan menekankan praktik ibadah dan akhlak. Pembelajaran interaktif dan dialogis antara guru dan santri termasuk diskusi dan pembinaan spiritual yang menjadi bagian penting. Ini bertujuan untuk membentuk karakter muslim yang berakhlak mulia, siap melanjutkan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Banyumas. Lanjut ke strategi dakwah yang kedua, yaitu dengan menggunakan media dan komunikasi. Media cetak sederhana. Dengan memanfaatkan kitab-kitab kecil, risalah, dan tulisan tangan untuk menyebarkan pengetahuan agama secara sistematis. Yang kedua ada komunikasi lisan, yaitu dengan menggunakan forum pengajian dan majelis taklim dengan gaya bahasa yang mudah dipahami dan penuh hikmah, termasuk dengan bahasa ngapak. Yang ketiga ada khutbah dan ceramah, menyampaikan ajaran Islam yang normatif dan solusi persoalan sosial dengan gaya penyampaian yang berkarisma dan keteladanan. Nah, strategi yang terakhir itu ada kegiatan sosial dan ekonomi dan juga integrasi tarekat dan syariat. Syekh Abdul Malik itu menyelenggarakan program sosial seperti pembagian zakat dan bantuan makanan, serta membimbing masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dengan cara yang halal dan menunjukkan kepedulian nyata kepada umat untuk membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan. Beliau memadukan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dan Syadziliyah dengan syariat Islam untuk kesempurnaan ibadah. Beliau menekankan keseimbangan antara praktik spiritual, tasawuf, dan hukum agama itu syariat, memperdalam spiritualitas masyarakat melalui amalan wirid dan membangun komunitas muslim yang kuat. Yang terakhir yaitu dampak dan relevansi dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Malik. Yang pertama ada penerimaan masyarakat. Masyarakat Banyumas semakin terbuka dan antusias terhadap ajaran Islam dengan pertumbuhan jumlah umat muslim yang signifikan melalui pendekatan bijaksana dan toleran. Yang kedua ada transformasi sosial dan budaya. Nilai-nilai Islam terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni antara Islam dan kearifan lokal, serta memperkuat identitas keagamaan. Yang ketiga ada mengatasi tantangan, menghadapi penolakan dengan pendekatan dialogis persuasif dan kegiatan sosial ekonomi nyata itu dapat mengubah pandangan penolak menjadi pendukung. Yang terakhir ada relevansi kontemporer. Strategi dakwah Syekh Abdul Malik yang mengedepankan dialog, toleran, dan integrasi sosial ekonomi tetap relevan sebagai model dakwah modern yang adaptif dan berdampak luas sampai saat ini. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.